Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fitrah dengan NIM 241420009 dari kelas PBS 3A. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan mengenai hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad SAW menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hukum yang menyangkut kepercayaan atau akidah yang menjadi kewajiban para mukallaf meyakininya, yaitu tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, dan para rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua itu ada hukum yang bersangkut paut dengan akhlak yang menjadi kewajiban bagi para mukallaf. Nah, selanjutnya itu ada hukum-hukum yang menyangkut perbuatan, perkataan yang lahir dari manusia. Hukum disebut dengan fikih yang dibagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah bersifat tetap. Yang kedua ada hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya, yaitu disebut fikih muamalat. Selanjutnya itu ada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu hukum keluarga 70 ayat, hukum privat 70 ayat, hukum pidana 30 ayat, hukum acara 13 ayat, hukum konstitusi 10 ayat, hukum internasional 25 ayat, dan hukum ekonomi dan keuangan itu 10 ayat. Selanjutnya itu ada kebijaksanaan Al-Quran dalam menerapkan hukum mengandung beberapa prinsip. Yang pertama, memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua, menyedikitkan tuntutan. Yang ketiga, berharap dalam menerapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Perspektif Al-Quran mengenai hukum bisnis syariah, yaitu mencakup kepemilikan modal atau ras al-amal, 2, tenaga kerja yang profesional, 3, keuntungan yang bernilai tambah. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah SWT yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip bisnis dan moral sekaligus. Tujuan utamanya adalah memelihara solidaritas masyarakat yang memperkenalkan moralitas yang tinggi di lapangan bisnis berdasarkan hukum Allah. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran bertujuan untuk menetapkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Syarat dalam hukum bisnis. Umat Islam sepakat bahwa seluruh agama yang ada menyatakan bahwa diturunkannya syariah adalah untuk menjaga 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama, hukum bisnis syariah menjaga agama. Yang kedua, hukum bisnis syariah menjaga jiwa. Yang ketiga, hukum bisnis syariah menjaga keturunan. Yang keempat, hukum bisnis syariah menjaga akal. Nah, selanjutnya ada hukum bisnis syariah yang menjaga harta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.